Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Mari silakan siapkan Alkitab kita. Saya akan membaca ayat firman Tuhan ini bagi kita semua. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah, juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu, kamu mulai melaksanakannya, dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pekerjaan daripada Roh Kudus yang akan mengajar, memimpin, membimbing kami untuk mengenal kebenaran-Mu dan menghidupi kebenaran-Mu. Urapilah kami sehingga kebenaran-Mu mendatangkan iman dan kami berubah oleh karena kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan yang ke-15, kita bisa melihat sebenarnya apa yang terjadi di dalam gereja di Korintus. Karena di dalam Roma, ya ini sebagai latar belakang daripada cerita yang melatar belakangi surat daripada Paulus kepada jemaat di Korintus. Dikatakan di sini bahwa sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Jadi ini adalah latar belakang di mana sedang terjadi yang namanya pelayanan kasih. Paulus sedang memobilisasi gereja-gereja ya
yang ada di Korintus, yang ada di Makedonia, untuk mereka memberikan pelayanan kasih kepada orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Mereka sedang ditantang untuk mereka berpartisipasi untuk membantu saudara-saudara yang ada di Yerusalem, orang-orang kudus. Jadi kalau orang-orang suka menyalahgunakan firman Tuhan, orang kudus berarti kita tidak akan mengalami keadaan yang tidak baik. Enggak. Alkitab dengan gamblang menceritakan bahkan pada zaman gereja mula-mula ada juga jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang kudus. Mereka mengalami keadaan di mana mereka miskin. Dan oleh karena itu sebagai respon Paulus terhadap situasi ini, dia memobilisasi gereja-gereja yang ada pada waktu itu untuk mereka terlibat di dalam pelayanan kasih ini. Tapi sebelum kita melangkah jauh di dalam bagaimana kasih karunia yang ajaib ini memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang bahkan di luar daripada kemampuan kita. Bahkan sikap hati kita menjadi benar ketika kita terlibat, ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberi. Dan pada pagi hari ini, ketika masa pandemi ini terjadi, banyak orang kehilangan pekerjaan, ya, banyak orang dengan situasi yang mungkin tidak baik. Mungkin berbicara mengenai memberi adalah sesuatu hal yang orang bilang, ngapain harus bicara mengenai memberi? Tetapi sebagai gereja Tuhan, ya, kita mau gereja diberkati, kita mau kita semua diberkati. Karena itu firman Tuhan dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa anugerah yang ajaib itu akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang bahkan tidak masuk akal. Dan oleh karena itu, ya, ketika semua berubah, ya bahkan sekarang kalau di tempat kita ada dulu yang punya pekerjaan begitu nyaman, sekarang harus berubah, harus jualan beras, harus menjual kue, harus menjual hal-hal yang sebelumnya mungkin mereka tidak pernah lakukan. Tetapi pandemi ini merubah, di mana kita harus jadi jualan. Bahkan ya istri saya juga, dia melakukan hal-hal seperti itu. Dan saya percaya Tuhan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang bahkan di luar daripada kemampuan kita. Kenapa? Perspektif pertama yang saya mau ajarkan pada pagi hari ini, kita punya attitude yang benar dengan situasi yang ada sekarang, di mana pandemi ini bahkan membawa kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Tetapi kita harus mengucap syukur bahkan dalam keadaan yang seperti ini pun Tuhan tetap memberikan pekerjaan. Kenapa? Karena ketika ada banyak orang menyalahgunakan ya, bahwa bekerja itu ya adalah kutuk, kita bersyukur. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan seperti ini, bahwa di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15 ya, firman Tuhan berkata seperti ini. Ini ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam diciptakan, ayat yang ke-15, Kejadian pasal yang kedua berkata seperti ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya jelas dikatakan begini. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden, ya, to work it. Ya, kalau dalam bahasa Inggris jelas, to work it and to keep it. Jadi, ada kebenaran yang mendasar bahwa meskipun kita belum jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah merancang kita untuk bekerja. Jadi apapun yang kita sedang lakukan pada waktu-waktu ini, mari kita meminta kasih karunia Tuhan untuk kita bisa menikmati apa yang sedang kita kerjakan pada waktu-waktu ini. Ya, apapun itu. Di dalam kasih karunia Tuhan, Adam di Taman Eden dengan sukacita melakukan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada dia. Memang ini berubah drastis ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, di mana ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita tidak lagi bekerja, kita tidak lagi melihat pekerjaan, kita tidak lagi memiliki sikap yang benar towards work. Ya, jadi ketika di dalam Taman Eden, Adam bekerja di dalam kasih karunia Tuhan, ada hadirat Allah di sana, sehingga dia diberikan kemampuan untuk menikmati apa yang dia kerjakan. Tetapi ketika dosa masuk, ketika dosa terjadi, kita berubah. Firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ketiga berkata seperti ini, ya.
Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ketika di dalam Taman Eden, Adam bekerja di dalam kasih karunia, ada kemampuan Tuhan, ada hadirat Tuhan, dia bersuka cita melakukan semuanya. Tapi sekarang karena dosa, dia keluar dari kasih karunia Tuhan. Sehingga dia harus mengusahakan tanah. Kejadian 3 tadi mengatakan, mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Saya suka mengatakan ini. Kita manusia diciptakan dari debu tanah Bapak Ibu ya. Dan kita hidup dari mana? Hidup dari tanah. Kita makan padi, makan beras, ditanam di tanah. Makanannya diambil dari tanah, diolah, kemudian jadi beras, kita makan. Ya, sesudah itu balik jadi tanah. Sapi, babi yang enak. Kalau sudah jadi babi goreng, ya ada babi di Bali, saya juga senang makan, enak. Ya, itu mau dibilang binatang pun, makanannya dari tanah juga. Jadi segala sesuatu berasal dari tanah. Jadi kita dari tanah, makannya tanah, dan kembalinya juga ke tanah. Itulah faktanya. Mau bilang apapun pekerjaan kita, sebesar apapun kekayaan kita, apapun yang kita miliki, ingat, semuanya kembali ke tanah. Ya, karena apa yang kita dapatkan berasal dari tanah. Tetapi perspektif yang benar di sini, ya, yang saya mau ajarkan adalah, yes, kita berasal dari tanah. Yes, kita memang pada waktu itu kita ada di dalam dosa. Tetapi Efesus pasal yang kedua mengatakan seperti ini. Bahwa, ya, karena kasih karunia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita dikutuk, kita yang dari tanah mengerjakan dengan susah payah tanah. Dan semua yang kita hidupi berasal dari tanah. Jadi saya berharap bahwa kita tidak perlu punya perspektif tanah, tetapi kita pada hari ini punya perspektif yang berbeda, yaitu kasih karunia yang ajaib oleh Tuhan memampukan saya untuk menikmati, melakukan pekerjaan saya yang berbeda. Karena ayat yang ke-10 di sini mengatakan Efesus 2 ayat yang ke-10 berkata, karena kita ini buatan Allah di dalam Kristus. Pak Rudi, ya. Kemudian ada banyak sekali anak-anak muda di sini, ya. Kita semua ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi apapun keadaan saudara, siapapun saudara, apa latar belakang saudara, kebenaran firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita semua adalah buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk pekerjaan baik yang telah disediakan oleh Allah bagi kita. Dan pada hari ini, karena kita tahu kebenaran ini, setiap apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan kerjakan dengan baik. Saya bersyukur bahwa saya pada akhirnya memutuskan menjadi pastor setelah dulu saya melayani di Kelapa Gading di Jakarta. Ketika pelayanan bertumbuh, anak-anak banyak dari kampus datang bergabung dalam gereja. Sehingga Pastor Joe beberapa waktu lalu juga pernah berkhotbah di Dalung. Beliau mengatakan begini kepada saya, Jayadi, sudah semakin banyak ini anak-anak ini. Bagaimana? Apakah kamu tidak terpikirkan untuk menjadi full time? Saya pada waktu itu sedang bekerja di satu perusahaan kayu, ya. Dan saya sedang dipersiapkan untuk dipromosikan untuk pindah ke Jawa Timur untuk memimpin satu pabrik, ya. Tetapi ketika pertanyaan dari Pastor Joe ini datang kepada saya berdoa. Dan akhirnya saya bilang begini sama bos saya. Bos, sepertinya Tuhan memanggil saya untuk melayani sepenuh waktu. Dan bos saya mengatakan begini, oh doakanlah mungkin tahun depan itu. Dan apa yang terjadi karena bukan desakan tapi karena beban yang Tuhan taruh dalam hati saya. Akhirnya saya bilang, kayaknya tidak lama-lama lagi ya, saya akan berhenti dalam beberapa waktu ke depan. Oh, dia bilang, oke, cari penggantimu. Dan puji Tuhan pada waktu itu ada orang yang bisa saya dapatkan, kemudian dilatih untuk meneruskan pekerjaan saya. Dan akhirnya saya menjadi full time. Jadi sejak tahun 2000 awal. 1999 saya berhenti dan efektif tahun 2000 saya mulai jadi full time, ya. Dan saya bersyukur bahwa ketika bos saya
memberikan izin kepada saya untuk mulai bekerja. Dia bilang begini, sederhana sekali, bilang, ketika kamu bosan jadi full time, nggak apa-apa, kamu balik ya, jadi kerja juga sama saya. Dia bilang begitu. Oh, saya bilang, kenapa? Iya, nggak apa-apa kalau memang kamu mau balik lagi kerja. Kenapa? Satu hal yang saya tahu ketika saya bertobat lahir baru, Tuhan mengajar saya untuk mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh apa yang saya kerjakan. Ya, jadi pada waktu itu bahkan orang menjadi iri kepada saya. Kenapa? Karena saya baru kerja beberapa bulan, saya dipromosikan dan orang bilang, kenapa kamu kok bisa secepat itu? Satu hal yang saya tahu, karena saya bertobat, saya lahir baru, saya bisa punya kemampuan untuk mengerjakan segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Bahkan saya sendiri heran-heran, kenapa bisa Tuhan ya? Dan saya berdoa, kita punya attitude yang berbeda towards work. Apapun yang kita kerjakan, mau jualan apapun juga, mau jadi office boy, mau jadi apapun. Saya pada waktu itu memulai jadi office boy. Saya lakukan dengan segenap hati, saya membersihkan segala sesuatu. Sehingga kemurahan Tuhan datang dan saya diberikan kepercayaan untuk menjadi full time, jadi hamba Tuhan pada waktu ini. Saya berdoa banyak juga nanti full time yang akan dipersiapkan di gereja dalam juga. Ya, oke. Jadi ini perspektif, ini attitude yang saya rindu untuk kita miliki sebagai anak-anak Tuhan di masa pandemi ini towards work. Apa yang sedang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga ketika kita melihat grace, kasih karunia yang ajaib ini yang memampukan kita melihat pekerjaan bukan sebagai satu kutuk. Melihat apa yang kita kerjakan oleh tangan kita sebagai kesempatan di mana kita bergerak dalam kasih karunia Allah yang ajaib itu. Melakukan seperti melakukannya untuk Tuhan. Dan bagaimana kita akan diberkati. Bahkan itu juga akan mempengaruhi cara kita memberi. Jadi the grace of God, kasih karunia yang begitu ajaib yang memampukan kita punya attitude yang benar di dalam bekerja. Hal yang sama juga, saya mau pindah ke bagian yang kedua. Grace yang sama juga saya rindu kita miliki di dalam kita memberi. Oleh karena itu, Paulus memberikan contoh yang sangat ekstrim ketika dia menceritakan kepada jemaat di Korintus mengenai keadaan jemaat di Makedonia. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Mungkin ini menjadi relatable, menjadi begitu nyambung dengan situasi kita pada waktu-waktu ini. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan seperti ini ya. Saya mau membaca bagi kita semua. Dikatakan begini di ayat yang kedua dari firman Tuhan. Dari ayat yang satu saya mau baca bagi kita semua. 2 Korintus 8 dikatakan seperti ini. Saudara-saudara kami hendak memberitakan kepadamu. Saya hendak memberitakan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Berarti bukan cuma satu gereja pada waktu itu. Ada beberapa jemaat yang ada di Makedonia. Ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bayangkan kalau kita lihat situasi ini, enggak mungkin ya Paulus. Nggak masuk akal Paulus untuk membagikan beban mengenai apa yang terjadi di orang-orang kudus di Yerusalem. Nggak perlu. Keadaan mereka dalam penderitaan. Keadaan mereka bahkan bahasa Inggris mengatakan extreme poverty. Sangat miskin, ekstrim kemiskinannya. Tetapi situasi ini tidak menghalangi Paulus untuk mengajarkan gereja di Korintus dan melihat bagaimana kasih karunia yang ajaib itu bekerja di dalam kehidupan jemaat Makedonia. Dan kita mau percaya, ini waktu-waktu, tadi senang sekali karena kita sudah mulai dengan lagu Natal. Ini waktu-waktu mengingatkan kita, it's time for giving. Ya, tidak hanya memberikan kepada gereja, memberikan kepada orang-orang yang Tuhan tunjukkan untuk kita berikan. Ya, it's a joy. Kenapa? Because this month, ya, ini sudah terasa sekali ya suasananya. Tadi saya lihat Ibu Mita latar belakangnya pohon Natal. Wow, reminding Christmas, it's time for giving. Ya, tetapi pada hari ini saya rindu bahwa kita punya attitude. Kita punya sikap hati yang benar towards giving. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan seperti ini. Ya, jadi jemaat di Makedonia dalam keadaan menderita, dalam kemiskinan yang sangat ekstrim. Sekarang Paulus memakai situasi ini untuk memberikan contoh kepada jemaat di Korintus.
Saudara tahu bagaimana keadaan di jemaat di Korintus? Dikatakan di dalam 2 Korintus 8 ya, ayat yang ke-7. Maka sekarang ya, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ingat, ayat yang ke-7 ini ditulis kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus itu kaya. Kaya mereka dalam kemurahan, kaya di dalam pelayanan, iman, pengetahuan. Kalau Bapak Ibu bisa baca 1 Korintus, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana jemaat ini. Bahkan Paulus mengajarkan tentang kasih di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Tetapi meskipun dengan segala kekayaan, mereka mau membantu orang-orang. Tetapi dalam hal giving, Paulus perlu memakai teladan jemaat Makedonia kepada jemaat Korintus. Bahwa kita harus excel, kita harus punya sikap hati yang baik, yang benar di dalam hal memberi. Karena itu, pada hari ini kita mau belajar bahwa ketika kita mengalami kasih karunia yang ajaib dari Tuhan dalam kehidupan kita dan implikasinya dalam kehidupan kita, kemampuan kita untuk memberi dan kita mau menjadi orang yang merdeka di dalam memberi. Dan saya berdoa jemaat ini akan semakin thriving, akan semakin tumbuh besar ketika ada grace of giving ini ada di tengah-tengah jemaat Every Nation Dalu. Ya. Jadi saya mau mengatakan begini ya, di dalam 2 Korintus ini dikatakan di sini ada kasih karunia. Saudara-saudara kami hendak memberitakan kepada kamu kasih karunia. Apa sih kasih karunia? Ini sering kita dengarkan. Jadi kalau kita tadi melihat bagaimana ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita melakukan banyak hal itu dalam kekuatan kita, dengan cara kita. Sekarang tidak lagi seperti itu. Tuhan mau kita mengerti bahwa ada kekuatan yang Dia sediakan. Jadi kasih karunia tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan. Ya, kasih karunia Tuhan artinya ada kekuatan yang ada pada Dia, yang diberikan kepada kita yang tidak kuat dan yang tidak layak ini, sehingga kita mampu untuk melakukan hal-hal yang ekstrim di dalam setiap aspek dalam kehidupan kita. Jadi kalau situasi ini menggambarkan kepada kita, tidak mungkin orang Makedonia bisa terlibat di dalam pelayanan kasih untuk orang-orang kudus di Yerusalem, tetapi kasih karunia memampukan mereka untuk melakukan itu despite all the situation. Situasi yang berat yang mereka sedang alami. Jadi apa tanda kemampuan? Ya, supernatural power yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa memberi melampaui apa yang sedang terjadi pada kita. Kita lihat tanda-tanda supra alami kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bahkan secara khusus di sini diberikan oleh Tuhan kepada gereja di Makedonia. Mari kita lihat. Apakah ketika kesempatan untuk kita memberi itu diberikan kepada kita, bagaimana our heart attitude? Saya akan mengajak kita bersama-sama melihat di ayat yang kedua. Kita akan melihat grace work, pekerjaan kasih karunia Allah itu dalam kehidupan kita. Tanda itu, implikasi itu ada dalam hidup kita adalah dengan melihat bahwa ketika kita diberikan kesempatan, bahkan ketika kita mendengar kata offering, ya, persembahan, ada sukacita yang meluap. Ada sukacita yang meluap. Itu satu implikasi daripada kasih karunia dalam hidup kita. Di sini dibilang bukan bahagia tapi sukacita, karena sukacita itu buah daripada Roh Kudus. Sukacita itu inside factor, sesuatu yang terjadi di dalam. Kalau happiness, kebahagiaan, banyak orang tidak happy pada waktu-waktu ini. Karena what happen around itu tidak enak. Ya. Tetapi joy itu inside. Karena kita punya Yesus, kita punya sukacita. Kita punya kemampuan untuk merespon. Bahkan ketika kita harus masuk di dalam namanya untuk step out to give. Ada joy because of the grace work di dalam hidup kita. Tidak hanya itu, dikatakan di dalam firman ini, mereka memiliki sukacita yang meluap. Wah, meluap, overflowing.
Ya, jadi sukacita di dalam memberi ini, saya berdoa ini akan overflowing. Dan dikatakan seperti ini, mereka juga kaya di dalam kemurahan. Jadi inilah implikasi tanda-tanda. Dan kemudian ayat yang ketiga dikatakan bahwa mereka memberikan menurut kemampuan mereka. Dan tidak hanya menurut kemampuan mereka, tapi juga melampaui kemampuan mereka. Sukacita mereka meluap, kaya dalam kemurahan. Menurut kemampuan mereka, melampaui kemampuan mereka, bahkan tidak berhenti di sana. Dikatakan oleh firman Tuhan berikutnya, dengan kerelaan sendiri. Saudara, dikatakan di sini kerelaan sendiri. Mereka meminta, bahkan dikatakan di sini, mendesak kepada kami. Bayangkan Bapak Ibu, ini tidak bisa dilakukan dengan kekuatan kita. Ini hanya bisa diberikan oleh kemampuan kasih karunia Allah yang dikerjakan di dalam kehidupan kita. Mereka mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Tidak hanya itu, mereka memberikan diri mereka. Pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh kehendak Allah juga kepada kami. Jadi kemampuan dan cara kita di dalam memberi menjadi benar dan berkenan di hadapan Allah, itu adalah hanya oleh kasih karunia. Mengapa? Ayat yang selanjutnya dikatakan begini. Di dalam 1 Korintus 1 pasal sesudah itu. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa. Kalau dalam bahasa Inggrisnya all the time. Ya, berkecukupan di dalam segala sesuatu. Everything. Dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Dengan kita mengerti bahwa ada kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga ada overflowing joy. Ada kemampuan untuk memberi dengan cara yang berbeda. Mendesak. Berkemurahan hati. Bahkan mereka memberikan seperti apa yang mereka punya. Bahkan lebih daripada itu. Dan oleh karena itu hari ini saya berdoa. Every nation dalam kita mengalami ini. Karena Allah adalah sumber atau suplai yang tidak terbatas. Dan anugerahnya yang selalu tersedia. Maka kita dapat memberi dengan merdeka. Amin Bapak Ibu. Kita mau percaya itu. Ya. Jadi ini bukan pemberian yang seperti pada umumnya orang lakukan. Ada extreme grace yang bekerja dalam kehidupan kita. Saudara, saya pada waktu-waktu ini Bapak Ibu dalam keadaan pandemi ini di awal ya, kira-kira bulan April, Tuhan mengajar saya untuk begini. Jayadi, mulai kamu support seorang misionari. Saya bilang, Tuhan, dalam masa pandemi Tuhan. Itu komitmen pribadi. Ya. Begitu Tuhan. Yes. Oke, bagaimana caranya Tuhan? Ya. Situasi ini ya terbatas. Ya. Tetapi saya melihat ya, ketika saya melihat kepada kasih karunia Tuhan, puji Tuhan sampai hari ini saya masih tetap bisa mensupport itu. Karena itu bukan kekuatan kita. Itu bukan kemampuan kita. Ada kasih karunia yang ajaib itu yang mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Dan ingat, ini tidak hanya berbicara mengenai pemberian keuangan. Tapi di dalam situasi ini, talenta kita, waktu kita, kemampuan kita. Ya. Ketika datang kesempatan bagi kita untuk memberi, apapun itu, kita akan bergerak di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang merdeka di dalam memberi. Oke, dan berikutnya ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang menyuplai, Dia sanggup mengadakan segala sesuatu. Bahkan ayat firman Tuhan yang berikutnya di sini dikatakan seperti ini. Mazmur 24 ayat 1 dikatakan, Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala istrinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa semuanya punya Tuhan. Kalau tadi Dia sanggup, Dia bisa mengadakan segala sesuatu. Sekarang bahkan firman Tuhan mengingatkan kita. Ingat, yang kita bisa beri, yang kita punya, itu bukan dari kita, bukan kita punya. Semuanya punya Tuhan. Karena kita tahu bahwa semua ini punya Tuhan, kita juga bisa menjadi merdeka di dalam memberi. Kenapa? Ya, menyadari bahwa apa yang kita beri adalah bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Maka kita akan dengan merdeka memberi.
Amin Bapak Ibu. Ya, kita mau menjadi merdeka di dalam area ini ya. Karena Tuhan yang empunya segala sesuatu. Tuhan bisa mendatangkan banyak hal. 2-3 hari ini saya bersyukur. Kenapa? Karena bahkan di masa pandemi ini saya bisa melihat bagaimana tiba-tiba ada orang tua kirim beras datang ke rumah kami. Padahal kami tidak pernah ketemu mereka. Ya, dikirimin beras. Berapa waktu yang lalu tiba-tiba ada satu box ikan dikirim oleh jemaat kepada kami sehingga saya bisa berbagi kepada tetangga dan bahkan kepada jemaat. Saya cuma heran, Tuhan, extreme grace itu akan mengerjakan hal yang melampaui apa yang kita bisa lakukan. Jadi kita tidak mau dibatasi dengan situasi ini. Yes, kita hidup di masa pandemi. Tapi gaya hidup kita bukan gaya hidup pandemi. Gaya hidup kita adalah gaya hidup yang dipenuhi dengan amazing grace yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya. Dan firman Tuhan ya dikatakan ketika kita diperhadapkan pada memberi ya. Ini ada satu firman Tuhan untuk mengingatkan kita semua bahwa Tuhan tidak pernah melihat amount. Tuhan tidak selalu tertarik dengan cara kita hitung-hitungan. Ya, ada satu cerita di mana ketika Tuhan Yesus ada di bait Allah, Lukas 21. Ini agak saya suka, bukan menakut-nakuti, tapi saya suka memberitahu gereja, jemaat. Ingat kalau Tuhan Yesus ada pada waktu ini, ya, ada saat ini di gereja, mungkin dia ada di dalam kebaktian kita. Bapak Ibu tahu di mana matanya Tuhan Yesus? Yes, matanya Tuhan Yesus lihat kita semua, tapi ada satu tempat di mana dia akan lihat, yaitu kantong persembahan Bapak Ibu. Karena ini ceritanya kan di dalam kisah di dalam Lukas 21 ini dibilang begini kan, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Bayangkan Bapak Ibu, giving is not about amount. Bukan jumlah yang menurut kita besar. Enggak. Tuhan compare orang-orang kaya dengan janda miskin yang memberikan 2 peser. Tapi bagaimana di sana grace work, pekerjaan kasih karunia ini ada dalam kehidupan janda ini. Jadi makanya ya kita ingatlah ketika taruh persembahan di sini. Tuhan mata Tuhan lihat tangan kita memasukkan apa di sana. Karena itu akan menjadi ukuran yang akan kita pakai. How we appreciate, bagaimana kita menghargai kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Bagaimana kita bisa belajar kasih karunia ini? Tidak ada contoh yang lain ya. Di dalam Alkitab ya, di dalam firman Tuhan. Bagaimana dengan gamblang, dengan jelas. Saya akan selesai. Ini adalah ayat yang sering kita baca di masa-masa Natal. Ya, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini adalah teladan kasih karunia. Di mana Tuhan yang di dalam segala kasihnya, rahmatnya yang ajaib. Tidak memberikan kepada kita apa yang setimpal dengan dosa-dosa kita. Tetapi dia di dalam kasih karunia-Nya justru memberikan kepada kita apa yang tidak pantas kita terima. Yaitu dia mengaruniakan anaknya. Bapa sendiri memberikan contoh kepada kita. Bagaimana kasih karunia itu bekerja. Dia memberikan anaknya yang tunggal, yang kudus, yang tak berdosa. Bagi kita yang berdosa. Ini adalah teladan kasih karunia bagi kita semua. Dan tidak hanya itu. Yesus sendiri di dalam bagian firman Tuhan ini 2 Korintus 8 ini. Dikatakan begini. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya. Ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena ya kemiskinannya. Bapa di dalam segala kasih karunia-Nya memberikan kepada kita apa yang tidak pantas kita terima. Yesus di dalam segala kekayaannya menjadikan dirinya menjadi miskin supaya kita menjadi kaya
di dalam hidup kita. Oleh karena itu saya berdoa pada hari ini. Mari Bapak Ibu, ya, saudara-saudara, teman-teman yang ada di Every Nation Down, ya. Kita mau melihat bahwa amazing grace ini tuh akan menjadi bagian kita semua. Di mana kasih karunia yang ajaib ini menjadi kehidupan kita. Dan kita mengalami bahwa ketika ada kesempatan Natal ini, ya, atau apapun yang Tuhan taruh, apapun yang mungkin disampaikan oleh gembala saudara, responi itu dengan percaya akan kasih karunia yang sudah disediakan oleh Bapa, yang dicontohkan oleh Yesus bagi kita. Sehingga bukan dengan kekuatan kita. Karena firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita. Tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya percaya kepada kekuatan kasih karunia Tuhan yang akan memampukan kita untuk melangkah keluar dari ketidaknyamanan kita, dari penderitaan kita, dari keterbatasan kita, untuk mengizinkan kasih karunia melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ini yang saya bisa sampaikan kepada jemaat di Endalung. Dan oleh karena itu, sebelum saya kembalikan kepada Pastor Romi, izinkan saya untuk berdoa bagi kita semua. Bapak Ibu, ya, jikalau ini ya adalah waktu-waktu di mana Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu untuk sesuatu yang Tuhan mau untuk saudara kerjakan, untuk mau saudara lakukan, step out, melangkah keluar. Izinkan Roh Kudus, Roh kasih karunia itu bekerja di dalam kehidupan kita. Bapak, aku mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau memberikan teladan terbaik bagi kami. Untuk kami menjadi orang-orang yang memberi di dalam kasih karunia. Bahkan melakukan segala hal yang Engkau percayakan kepada kami di dalam kasih karunia. Berkati IN Dalung Tuhan. Kami mau mengatakan grace, grace, grace. Amazing grace melimpah dalam kehidupan jemaat IN Dalung. Dan kami mau melihat ada hal-hal yang dahsyat. Thriving church itu yang akan terjadi di IN Dalung. Terima kasih Bapak. Bahkan berkati setiap orang yang bekerja, pengusaha-pengusaha. Dalam setiap apa yang mereka kerjakan, aku mengatakan terobosan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang yang sedang mencari pekerjaan, bahkan berkati juga mahasiswa. Mereka tetap bisa menjadi berkat dalam keadaan mereka. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.